Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya lagi ada di rel kereta nih. Tuh, lihat keretanya bergerak dengan cepat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yuk kita bahas di materi gerak dan gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan gerak dan mengeluarkan gaya. Pernahkah kalian mendorong meja dan menarik mobil mainan? Lalu, apa yang terjadi pada hal tersebut? Apa itu gerak dan apa itu gaya? Gerak adalah perpindahan posisi dari tempat asalnya karena dipengaruhi oleh gaya. Sedangkan gaya adalah bentuk tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Abang tukang bakso yang sedang mendorong gerobaknya. Hal ini menyebabkan gerobak berpindah posisi. Maka abang tukang bakso ini sudah melakukan gerak dan gaya ya. Tahukah kamu, gerak benda akan membentuk sebuah lintasan lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mari kita simak video berikut. Pada video pertama, mobil bergerak konstan sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Pada video 2, mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, yaitu setiap 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam. Nah, pada video pertama menunjukkan peristiwa gerak lurus beraturan, di mana benda bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Artinya, benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Secara matematis, kita dapat menuliskannya dengan S sama dengan V dikali T, di mana S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. So, kita tahu ya bahwa yang mempengaruhi GLB adalah kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, maka kita dapat membuat grafik seperti gambar berikut. Grafik ini menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan yang tetap. Sedangkan untuk grafik jarak terhadap waktu ditunjukkan pada gambar berikut. Grafik ini menunjukkan perubahan jarak terhadap waktu. Nah, sekarang mari kita beralih ke video 2. Di video 2 menunjukkan peristiwa gerak lurus berubah beraturan, di mana mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Artinya, mobil tersebut memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan 0. Secara matematis dapat dituliskan seperti berikut. Nah, dari ketiga rumus ini digunakan pada kasus-kasus yang berbeda ya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang gerak, kita akan membahas tentang gaya. Tahukah kamu bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak benda? Yuk, simak video ini. Gerak mempengaruhi arah benda. Gerak mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gerak mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gerak mempengaruhi bentuk benda. Gimana? Paham kan? Nah, ternyata ada hukum-hukum yang mendasar pada materi gerak ini, yaitu ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Mari kita simak dengan melakukan percobaan. Benda yang diam akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Hukum ini menyatakan jika resultan gaya sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka kecepatan benda tersebut konstan. Berikut adalah percobaan dari hukum 1 Newton. Alat bahannya ada kertas HVS, 3 buah telur, 3 buah gelas yang berisi air, dan gulungan kertas karton. Langkah kerjanya adalah letakkan kertas HVS di atas gelas yang berisi air. Kemudian di atasnya diletakkan lagi kertas karton. Dan kemudian letakkan paling atas
yaitu masing-masing telur. Oke, sekarang kita akan tarik dengan cepat kertas HVS. Ready? Go! Oke, kita ulang. Ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sesuai dengan prinsip hukum 1 Newton, yaitu setiap benda akan selalu mempertahankan kedudukannya. Hal ini disebabkan karena gaya yang diberikan hanya dalam waktu singkat atau secara cepat ketika kita menarik kertas tadi, maka tidak ada gaya yang bekerja padanya. Sehingga telur tidak bergerak keluar dari gulungan karton tadi, namun hanya jatuh dan bergerak lurus ke dalam gelas yang berisi air. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya besarnya berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maka dirumuskan sebagai A sama dengan sigma F per N. Berikut adalah percobaan dari hukum 2 Newton. Ketika kita sedang mendorong meja yang memiliki massa, maka meja tersebut akan bergerak. Maka makin kuat kita mendorong, meja akan bergerak semakin cepat. Artinya, benda tersebut memiliki percepatan. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar, tetapi berlawanan arah. Berikut adalah percobaan dari hukum 3 Newton. Ketika kita memberikan aksi dengan memutar botol atau memperkecil tekanannya, kemudian kita akan membuka botol, maka tutup botol akan meluncur ke depan dan memberikan gaya reaksi, yaitu botol bergerak ke belakang. Setelah banyak kita membahas mengenai gerak pada benda, sekarang saya akan membahas mengenai gerak pada makhluk hidup, yaitu ada gerak pada manusia, ada gerak pada hewan, dan ada gerak pada tumbuhan. Pada gerak tubuh manusia terdapat rangka atau tulang, sendi, dan juga otot. Rangka adalah bagian tubuh yang hanya bisa bergerak ketika dipengaruhi oleh otot. Otot sendiri merupakan jaringan aktif yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, sendi adalah yang menghubungkan antar tulang. Selanjutnya, gerak pada hewan. Umumnya, gerak pada hewan ini sama seperti manusia. Yang membedakan hewan ada yang bergerak di dalam air, ada yang bergerak di udara, dan ada yang bergerak di darat. Hewan yang hidup di air harus memiliki massa jenis yang lebih kecil dibanding lingkungannya, sedangkan hewan yang hidup di udara harus memiliki gaya angkat yang besar karena dia harus melawan gravitasi. Sedangkan hewan yang berada di darat, dia harus memiliki otot yang kuat. Kemudian, gerak pada tumbuhan, ada gerak endonom, ada gerak higroskopis, dan ada gerak lesionom yang akan dijelaskan pada pengertian berikut. Yang kita tahu pada putri makhluk, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari luar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi gerak dan gaya hari ini. Berikut adalah kesimpulannya. Teman-teman, setelah kita belajar mengenai gerak pada benda, gerak pada manusia, marilah kita mengingat bahwa ada yang lebih besar
bumi dan seisinya pada Quran Surat Al-Kawthar. إذا زلزلت الأرض زلزالها Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, وأخرجت الأرض أثقالها dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. وقال الإنسان ما لها Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? يومئذ تحدث أخبارها Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, Apabila bumi digoncang dengan sekuat-kuatnya, dengan gerakan yang segitu dahsyatnya, maka perlulah kita mawas diri terhadap diri kita sendiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.